Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Ramadhani, dokter muda bagian radiologi, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan textbook reading saya yang berjudul Recognizing Bowel Obstruction and Ileus. Baik, kita mulai presentasinya mengenai Recognizing Bowel Obstructions and Ileus. Ya, pada topik kali ini ada 8 poin pembahasan. Yang pertama mengenai abnormalitas gas pattern, di mana kita mengetahui apa saja pola udara normal dan cara membedakannya dengan gas yang abnormal. Kemudian topik yang kedua, Loves the Gut. Berarti kita mengetahui apa saja tanda khas usus halus dan usus besar. Kemudian topik yang ketiga mengenai fungsional ileus localized, yaitu yang sentinel loop. Jadi kita mengetahui apa itu ileus fungsional lokalis. Dan yang keempat mengenai fungsional ileus generalis adinamis. Jadi kita mengetahui apa itu ileus fungsional yang generalis. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, topik yang kelima mengenai mechanical obstructions dari small bowel obstructions. Jadi kita mengetahui apa itu SBO. Kemudian dari mechanical obstruction yang large bowel, berarti kita mengetahui yang LBO. Kemudian topik yang ketujuh mengenai volvulus of colon. Kemudian yang kedelapan mengenai intestinal pseudo obstructions atau yang biasa disebut dengan Ogilvie syndrome. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai abnormalitas gas pattern. Untuk mengetahui gambaran abnormalitas gas pattern, kita bisa melakukan pemeriksaan gold standard menggunakan CT scan. CT scan ini lebih baik dalam menggambarkan lokasi, derajat penyebab obstruksi, dan tanda-tanda penurunan dari viabilitas usus. Kita juga harus menilai pada loop usus kecil dan atau loop usus besar yang melebar. Kemudian pada gambaran CT scan kita harus menentukan titik transisinya, yaitu titik obstruktif pada daerah usus dan usus yang mengalami dilatasi. Kemudian pada foto polos kita harus menilai apakah ada udara di rektum dan sigmoid, di mana udara di rektum dan sigmoid ini merupakan gambaran normal dari pola udara di dalam usus. Nah, pada ileus yang fungsional, dia tetap memberikan gambaran normal, sehingga udara di rektum dan sigmoidnya tetap ada. Tetapi pada ileus yang obstruktif, dia tidak memberikan gambaran udara di rektum dan sigmoid. Kemudian pada pasien dengan abnormalitas gas pattern, biasanya datang dengan keluhan nyeri abdomen, distensi perut, dan konstipasi. Kadang juga pasien mengeluhkan muntah. Muntah ini merupakan tanda patognomonis sebagai perjalanan awal dari obstruksi usus halus bagian proksimal. Selanjutnya, pada gambaran abnormalitas gas di usus bisa disebabkan karena ileus fungsional maupun ileus obstruktif. Berdasarkan definisinya, ileus itu sendiri adalah gangguan pasase usus, di mana terdapat gangguan peristaltik yang mengalami hipofungsi maupun hiperfungsi. Pada ileus yang fungsional, dia mengalami hipofungsi dari gerakan peristaltik, sehingga khasnya pada ileus fungsional ini mengalami penurunan dari bising usus, karena fungsi dari gerakan peristaltiknya pun menurun. Sedangkan pada ileus yang obstruktif, dia mengalami hiperfungsi dari gerakan peristaltik, sehingga bising ususnya pun akan meningkat. Dimulai dari ileus yang fungsional terlebih dahulu, dia bisa bersifat lokalis maupun generalis. Kita bahas ileus fungsional yang lokalis terlebih dahulu. Namanya aja lokal, berarti dia mengenai satu bagian dari usus. Biasanya dia mengenai pada usus halus. Dan sering disebut dengan sentinel loop. Apa sih sentinel loop itu sendiri? Sentinel loop itu adalah tanda patologis yang mendasari dari ileus lokalis itu sendiri. Sedangkan untuk yang ileus generalis, berarti dia namanya general, bisa terdapat di usus halus dan di usus besar. Kemudian pada ileus yang obstruktif ini, dia bisa disebabkan karena obstruksi pada usus kecil maupun usus besar. Selanjutnya kita akan membahas gambaran abnormalitas gas di dalam peritoneum. Nah, normalnya udara di dalam rektum dan sigmoid itu dia selalu ada. Sedangkan udara di usus kecil itu dia terlihat pada 1-2 loop saja.
Untuk udara di usus besar, dia itu ada sesuai dengan adanya udara di rektum maupun sigmoid. Kemudian pada ileus lokalis maupun generalis, karena kedua ini merupakan ileus yang fungsional, dia memberikan gambaran di rektum dan sigmoidnya. Seperti itu. Sedangkan pada ileus yang obstruktif seperti SBO maupun LBO, dia tidak mengalami gambaran di rektum maupun sigmoidnya karena lesi obstruktifnya tersebut tidak memungkinkan udara untuk melewati hingga ke rektum dan sigmoid. Kemudian pada yang ileus lokalis berarti dia lokal, dilatasinya hanya di usus halus sekitar 2-3 loop. Seperti itu. Sedangkan yang di ileus generalis, dia ada di bagian usus kecil maupun di bagian usus besar. Untuk yang small bowel obstructions, berarti dia mengalami dilatasi pada usus kecilnya. Kemudian pada yang large bowel obstructions, pada usus kecilnya itu dia tergantung dari katup ileosekalnya. Masih kompeten atau tidak. Jika katup ileosekalnya itu dia tidak kompeten, maka aliran udara bisa sampai ke usus kecil. Tapi yang khas pada LBO ini adalah ya bagian usus besarnya itu mengalami dilatasi. Kemudian kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu loss of gut. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara membedakan antara usus besar dan usus kecil. Nah, pada usus besar atau large bowel ini kita lihatnya pada daerah perifer, dan biasanya gambarannya ada haustranya dengan diameter yang lebih dari 8 cm. Kemudian, untuk yang dilatasi pada sekum ini, biasanya dia ada gambaran bayangan dari udaranya pada fossa iliaca di sebelah kanan, dengan diameter lebih dari 10 cm. Sedangkan untuk yang small bowel ini, dia letaknya di sentral. Terus pada daerah jejunum, dia ada memberikan gambaran valvulae. Sedangkan pada bagian ileumnya, dia biasanya halus dan tidak terlihat adanya gambaran di kolonnya. Di kolonnya dia tidak ada gambaran udara ya. Kemudian yang penting lagi dari loss of gut ini adalah reaksi terhadap obstruksi mekanis. Nah, obstruksi mekanis ini dia sulit diprediksi karena gerakan peristaltiknya itu kan terus berlanjut sebagai upaya untuk mendorong isi usus melewati dari salurannya. Makanya pada titik obstruksi itu sendiri kita harus menilai pada bagian proksimalnya apakah dia mengalami pelebaran atau tidak, kemudian cairan yang disekresikannya juga memberikan gambaran atau tidak. Kemudian pada bagian distal obstruksi biasanya dia tidak terisi oleh udara, makanya pada ileus obstruktif pun dia tidak akan memberikan gambaran udara hingga ke rektum maupun sigmoid, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga mengenai ileus fungsional yang localized atau sentinel loop. Pada ileus fungsional atau sentinel loop ini biasanya dia karena patologis yang mendasarinya. Bisa berdasarkan letak dari kuadran di abdomennya. Contoh, dia di kuadran kanan atas berarti dia bisa disebabkan karena kolesistitis. Pada kuadran kiri atas disebabkan karena pankreatitis. Di kuadran kanan bawah karena apendiksitis dan kuadran kiri bawah dia disebabkan karena divertikulitis. Untuk nyeri pada ileus fungsional di daerah tengah abdomen, kita mungkin pikirkan untuk ulcerasi pada bagian ginjal dan ureteral kalkulus atau kalsifikasi di ureter. Kemudian karena ileus fungsional ini dia berbeda dengan ileus obstruktif, makanya pada ileus fungsional ini dia tetap memberikan gambaran pola udara di dalam rektum dan sigmoidnya pada gambaran radiografi yang konvensional atau fotopolas abdomen. Dia tetap ada gambaran udara di rektum sigmoid pada ileus fungsional. Ini merupakan contoh gambaran ileus fungsional yang localized. Untuk gambar yang A, dia merupakan posisi supine, berarti pasiennya berbaring, sedangkan gambar yang B, dia merupakan posisi prone, di mana pasiennya tengkurap. Pada posisi A, di sini memberikan gambaran dilatasi usus halusnya. Dan juga kita bisa mengidentifikasi pada ileus fungsional terdapat gambaran udara di daerah rektum dan sigmoid. Sedangkan pada gambaran B dengan posisi prone atau tengkurap, di sini memberikan gambaran patognomonis pada
ileus fungsional yang sentinel, atau tanda patok pneumonisnya itu terlihat, yaitu disebabkan oleh pankreatitis. Kemudian kita konfirmasi lagi menggunakan CT scan. Nah, pada gambaran CT scan ini kita bisa menilai dari derajat pankreatitisnya. Nah, kemudian pada sekitar daerah pankreas, small bowel yang berdekatan dengan pankreas tersebut juga mengalami dilatasi. Kemudian kita masuk pembahasan yang keempat mengenai ileus fungsional yang generalized. Untuk ileus fungsional yang generalized ileus, dia bisa disebabkan karena postoperatif maupun electrolyte imbalance. Untuk penyebab operatifnya biasanya postoperatif dari pembedahan di daerah perut, sedangkan untuk electrolyte imbalance itu pada keadaan ketoasidosis untuk pasien yang diabetes. Jadi, ileus generalis ini dia mengalami pelebaran di seluruh usus, baik usus besar maupun usus kecil, sehingga perut juga mengalami distensi. Dan pada saat kita lakukan pemeriksaan fisik, biasanya tidak ada gerakan peristaltiknya. Sedangkan sekresi dari usus itu sendiri terus berlanjut, sehingga menghasilkan banyak cairan dan udara. Nah, sama halnya seperti ileus lokalis tadi, ini merupakan ileus yang fungsional, sehingga memberikan gambaran udara di rektum dan sigmoidnya. Sedangkan pada gambaran CT abdomennya tidak menunjukkan titik transisi yang teridentifikasi. Gambaran selanjutnya dari ileus yang generalis ini, dia ada gambaran. Pertama kita identifikasi dulu pada posisi supine. Di gambar A, dia memberikan gambaran udara di rektum dan sigmoid. Kemudian dia juga memberikan gambaran dilatasi usus halus maupun usus besar. Kemudian pada posisi gambar yang B, yaitu pada foto apparent abdomen, dia memberikan gambaran dilatasi juga pada usus besar dan usus halusnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu mechanical obstruction, small bowel obstructions. Pada pembahasan kelima kali ini, kita akan membahas mengenai mechanical obstructions pada small bowel obstructions, atau SBO. Nah, SBO ini bisa disebabkan karena post-surgical adhesion, malignansi, hernia, gallstone ileus, intusubsepsi, maupun IBD, atau inflammatory bowel disease. Nah, pada SBO itu, biasanya gerakan peristaltiknya akan meningkat untuk mengatasi obstruksi. Gelombang peristaltik yang meningkat ini berfungsi untuk mengosongkan usus kecil dan usus besar ke arah depan dari obstruksinya. Dan gambaran dari SBO ini biasanya memberikan dilatasi loop lebih dari 2,5 cm dari usus halus bagian proksimal ke titik obstruksi. Kemudian saat mulai membesar, loop ususnya akan menumpuk satu sama lain membentuk tampilan tangga. Yang khas pada SBO ini dia ada 3 gambaran utama, yaitu tampilan tangga atau step ladder pattern, kemudian herringbone atau gambaran seperti duri ikan, dan gambaran khas yang ketiga adalah coil spring atau seperti spring. Selanjutnya, pada obstruksi usus kecil juga penting untuk selalu menentukan dilatasi disposisi antara usus kecil dibandingkan usus besar. Jadi kita harus menentukan titik transisinya dan kita bandingkan juga pada usus besarnya, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran pada small bowel obstructions. Nah, pada yang gambaran A, posisi supine biasanya dia memberikan gambaran dilatasi usus halus. Nah, tapi kita belum tahu nih pada daerah inguinalnya yang dilingkari oleh lingkaran putih tersebut, apa penyebab dari dilatasi usus halus tersebut. Kemudian kita konfirmasi menggunakan CT scan. Nah, di CT scan ini tampak adanya dilatasi usus halus dan penyebab dari benjolan di daerah inguinalnya. Dan ternyata penyebabnya adalah hernia inguinalis. Ini adalah 3 gambaran khas dari small bowel obstructions. Yang gambaran yang paling kiri, dia menggambarkan step ladder pattern, kemudian gambaran yang sebelah kanan, dia menggambarkan adanya coil spring, atau seperti spring. Ini bulat-bulat ya,
Kemudian untuk yang herringbone berarti dia ada gambaran seperti duri ikan. Ini merupakan gambaran lain dari SBO atau Small Bowel Obstructions. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita harus menentukan lokasi transisi dan kita bandingkan antara usus halus dan usus besar. Di sini pada penampang CT scan tampak adanya kolaps usus besar dan dilatasi usus halus. Nah, karena dia mengalami kolaps di usus besar, berarti dia penyebab obstruksinya itu dia berada di usus halus. Ini gambaran yang khas juga pada SBO. Terus ada gambaran lain pada SBO yaitu feces sign. Feces sign ini yang ditunjuk oleh panah putih solid, dia biasanya disebabkan karena penumpukan debris maupun kontras yang sudah lama, sehingga menimbulkan gambaran feces sign. Kemudian di sekitar dari feces sign ini tampak adanya dilatasi dari usus halus. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu mechanical obstructions atau large bowel obstructions. Pada large bowel obstructions atau LBO biasanya dia disebabkan oleh tumor, hernia, volvulus, diverkulitis maupun intussusepsi. Jadi jumlah loop di usus besar itu dia terbatas dan cenderung tumpang tindih dengan usus kecil. Sehingga identifikasi untuk LBO ini sendiri kita lihat di segmen terakhir yang mengandung udara. Kemudian gold standarnya adalah menggunakan CT scan, karena CT scan ini bisa mengidentifikasi dari penyebab obstruksinya, akses udara bebas di peritoneum, dan bisa mengidentifikasi yang berhubungan dengan lesinya, seperti metastasis pada hati atau nodus limfatikus jika obstruksi tersebut disebabkan oleh keganasan. Nah, pada LBO ini juga ada jebakan untuk diagnosis itu mengalami kesalahan atau pitfalls dalam diagnosis. Nah, karena usus besar ini dia menyerupai dari obstruksi usus halus, tapi di usus besar ini dia tekanan intrakolonnya itu meningkat. Karena tekanan intrakolon yang meningkat, dia bisa menyebabkan inkompetensi dari katup ileosekalnya. Makanya udaranya juga bisa terdapat di usus halus maupun di usus besar, seperti itu. Ini adalah gambaran dari large bowel obstruction atau LBO. Kita bisa lihat pada bagian panah yang putih terputus-putus itu, dia tampak adanya dilatasi kolon. Nah, tapi kita belum tahu nih, kita telusuri dari dilatasinya kolon itu sendiri, zona transisinya di mana. Ternyata ada zona transisi pada panah yang putih solid ini. Dia cut off point dari dilatasi kolonnya, tapi kita belum tahu penyebabnya apa. Nah, pada yang di daerah yang ditunjuk oleh panah hitam itu sendiri, dia ada gambaran inkompetensi dari valvula ileosekal, sehingga ada dilatasi dari ileumnya juga. Karena kita belum tahu penyebab cut-off point dari dilatasi kolonnya tersebut, maka kita lakukan CT scan. Nah, pada CT scan ini kita tampak gambaran dilatasi sekum. Nah, dilatasi sekum ini dia disebabkan oleh penumpukan dari feses. Kemudian kita telusuri, ternyata ada dilatasi pada kolon, kemudian tampak gambaran yang ditunjuk oleh panah putih solid ini ada gambaran soft tissue mass. Jadi ada massa jaringan lunak di bagian distal kolon. Setelah diidentifikasi, ternyata penyebab dari soft tissue mass itu adalah adenokarsinoma. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi pada LBO ini zona transisinya, karena LBO ini sering tumpang tindih dengan SBO. Seperti gambar yang ini, dia ada panah putus-putus, dia itu menggambarkan dilatasi dari kolon ascendent, kemudian ada yang panas putus-putus juga yang di sebelah kanan yang warnanya lebih hitam, dia ada dilatasi kolon descendent. Sedangkan yang di bagian tengah, dia itu ada gambaran coil spring, yaitu dilatasi dari usus halus. Oleh sebab itu, untuk mengetahui perbedaan LBO dan SBO, pola udara normal di dalam usus juga yang tadi sudah dijelaskan harus dipahami dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa menentukan zona transisinya. Baru yang ketiga, kita konfirmasi menggunakan gambaran CT scan penyebab dari dilatasi usus tersebut apa.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketujuh, yaitu volvulus obstruction. Volvulus ini terjadi pada usus besar, jadi sekum atau kolon sigmoid bisa berputar sendiri, menghasilkan obstruksi mekanis yang dikenal dengan volvulus. Volvulus ini khasnya berbentuk seperti biji kopi. Biasanya terjadi pada pria dengan usia yang tua, kemudian perputaran dari kolon sigmoidnya itu dia dari kuadran kiri bawah ke kuadran kanan atas, sehingga membentuk seperti biji kopi. Kemudian, masuk ke pembahasan terakhir atau pembahasan ke-8 mengenai intestinal pseudo-obstructions atau biasa disebut Ogilvy syndrome. Nah, gambaran Ogilvy syndrome ini biasanya dia ada perforasi yang digambarkan dengan dilatasi kolon. Kemudian jika kita lihat dari preperitoneal fat line-nya dia tidak tampak, jadi biasanya dia juga mengalami peritonitis. Untuk Ogilvy syndrome ini sendiri, biasanya dia merupakan pseudo-obstruktif akut. Sering terjadi pada orang tua yang berada di rumah sakit atau mengalami penyakit kronis yang harus bed rest. Karakteristik dari Ogilvy syndrome ini yang khas adalah hilangnya peristaltik dari usus. Kemudian kadang ada dilatasi masif dari kolon yang sebelah kanan. Dan adanya gambaran kolon yang menyerupai LBO. Nah, bedanya antara Ogilvy syndrome ini sama yang lesi obstruktif, biasanya pada gambaran CT scan dia tidak ditemukan lesi obstruktifnya. Sedangkan untuk membedakan antara Ogilvy syndrome dengan ileus generalis yang adinamis, biasanya pada Ogilvy syndrome ini dia lebih mengalami distensi dan suara bising ususnya bisa normal. Sekian pembahasan teks penelitian saya mengenai explanation bowel obstructions and ileus. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.